Jadi mereka udah percaya. Cuma mereka berusaha untuk memperlambat. Tapi ini akan berhasil juga. Memang bisa matahari akan ditahan ketika dia sudah saatnya terbit. Enggak, ini udah saat-saatnya mau terbit. Dunia sekarang ini sangat tahu Islam ini agama baik. Sangat tahu, termasuk yang ada di Gedung Putih pada hari ini, yang ada di Inggris, yang ada di Perancis, yang ada dimanapun, mereka tahu Islam ini agama baik. Sehingga Allah sendiri mengumumkan dalam Al-Quran, mereka benar-benar tahu, hai Muhammad, kamu dan agama yang kamu bawa seperti mereka tahu dengan anak kandung mereka sendiri. Saking tahunya mereka Islam ini agama benar. Jadi Amerika itu pernah menangnya cuma di film. Dibuatlah Rambo, dibuatlah mana cuma di Vietnam aja kalah gitu. Di Vietnam kalah. Di Afgan kalah, di Vietnam kalah. Pertanyaan kita di mana Amerika tuh kalau perang itu pernah menang? Lu di mana? Maaf, tolong dijawab ini kalau bisa. Tapi ada juga nih Ustaz nih yang menjadi pertanyaan. Pada menyupport Palestina, pada kepengen Palestina menang, tapi orang-orang takut kiamat, Ustaz. Waduh, saya belum kawin gitu. Saya belum belum bertobat. Bukan lagi kiamat gitu. Tapi gimana dong gitu? Apa benar, Ustaz, bahwa peperangan ini adalah sebentar lagi kiamat gitu? Iya, baik. Ini ya lucu-lucuan aja sih ini. Bahasa begini ini lucu-lucuan aja. Maaf, ini hanya bahasa yang nggak perlu dipelihara ya. Bahasa ini boleh dikatakan bibit penyakitnya harus cepat dibunuh. Harus cepat dibunuh. Sama dengan ini masa gelap nggak? Kita ngakuin kah ini zaman gelap? Ya, ini zaman gelap. Ibaratnya malam itu ujung-ujungnya kan subuh. Habis subuh ngapain? Terang. Jadi gimana pun Anda, ya, kita tak suka matahari itu terbit, dia pasti tetap terbit. Juga, ya benar. Ya, kita suka nggak suka, siap nggak siap. Oh, saya belum puas tidur, matahari tetap terbit. Apalagi para penguasa kegelapan, kuntilanak, gondoruo, hantu bola semacamnya, kan mereka penguasa kegelapan semua tuh. Nggak suka matahari terbit. Ini para penjahat-penjahat yang sedang berkuasa di muka bumi hari ini, ya mau Illuminatinya, mau apa semacamnya, seluruhnya nggak mau terbit matahari kembali. Apa terbit matahari? Islam kembali memimpin dunia. Sementara mereka beriman, sangat percaya bahwa Islam akan kembali memimpin dunia. Ini konsensus mereka loh di New York. 2012 mereka membuat pertemuan raksasa. 15 negara memiliki intelijen terbaik dunia duduk bersama-sama membicarakan siapa pemimpin dunia ke depan. Ya, dari 4 opsi, yaitu masih Amerika, yang kedua Cina, yang ketiga elit global, yang keempat adalah khilafah Islamiyah. Akhirnya yang 3 ini mereka diskusikan secara alot, rontok semua, dan mereka sepakat bahwa khilafah Islamiyah lah yang akan kembali memimpin di atas 2020-an. Jadi mereka udah percaya. Cuma mereka berusaha untuk memperlambat. Tapi ini akan berhasil juga. Memang bisa matahari akan ditahan ketika dia sudah saatnya terbit. Enggak, ini udah saat-saatnya mau terbit. Tapi terbit ini bukan berarti akhir zaman. Kenapa? Bukan. Kita harus menikmati dong kemenangan kita. Kita masa dibantai mulu. Enggak asik banget endingnya gitu. Kalah melulu kita nih, narasi kalah, dibully melulu gitu. Coba lihat. Sekali-kali menang lah. Benar. Enggak, kalau dalam film Mas Ari, itu dalam film India, Bollywood ya, dalam film Hollywood, ujung-ujungnya yang menang siapa? Jagoan apa penjahat? Jagoan. Pasti jagoan kan? Padahal yang buat film orang kafir semua kan? Jadi secara insting, secara ini pada akhirnya pemenangnya harus orang baik. Maaf ini, dunia sekarang ini sangat tahu Islam ini agama baik. Sangat tahu, termasuk yang ada di Gedung Putih pada hari ini, yang ada di Inggris, yang ada di Perancis, yang ada dimanapun, mereka tahu Islam ini agama baik. Sehingga Allah sendiri mengumumkan dalam Al-Quran, mereka benar-benar tahu, hai Muhammad, kamu dan agama yang kamu bawa seperti mereka tahu dengan anak kandung mereka sendiri. Saking tahunya mereka Islam ini agama benar. Dan pada akhirnya Islamlah pemenangnya. Mereka tahu banget. Makanya mereka memframing jadi agama yang buruk gitu kan. Ya, tetap nggak berhasil. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Kan begitu. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah ini dengan jelek-jelekin pakai media mereka, pakai nggak bisa. Makin lama makin kinclong kan. Coba lihat hari ini dunia berpihak ke Palestina. Dunia bahkan tidak sedikit orang menyatakan syahadat gara-gara yang ada di Palestina hari ini. Allahu Akbar. Jadi wa ya'ballahu illa yutimma nurah, dan Allah enggan kecuali yang terjadi adalah semakin Allah sempurnakan cahayanya. Makin mereka tak suka, makin mereka gembosin, makin mereka berikan berita-berita yang buruk, makin banyak orang sadar, makin banyak orang berpihak, dan pada akhirnya kemenangan tetap di pihak kita.
Jadi Amerika tuh maaf menangnya cuma di film. Dibuatlah Rambo, dibuatlah mana cuma di Vietnam aja kalah gitu. Di Vietnam kalah. Di Afgan kalah, di Vietnam kalah. Pertanyaan kita di mana Amerika tuh kalau perang tuh pernah menang? Lu di mana? Maaf, tolong dijawab ini kalau bisa. Di mana? Serial Amerika perang itu menangnya cuma di film. Di film. Iya, bahkan kalau dia buat superhero itu pun aneh ya. Celana kolornya di luar. Superman gitu. Ya soalnya mungkin kalau takutnya ini pipis. Sekarang kan pasukan Israel pakai pampers tuh. Nah ini menarik nih apa yang dibilang sama Ustadz ini bahwa sesuai fakta kita nggak bisa kemudian keluar dari fakta sejarah bahwa nggak ada ideologi yang bisa bertahan lebih dari 100 tahun selain Islam ya kan Ustadz? Iya. Sejauh ini gitu ya. Bahkan ini belum 100 tahun nih Islam runtuh ibaratnya ya. Maksudnya kedidayaannya gitu. Hampir. Nah, tahun depan adalah 100 tahun. Ya. Secara Masehi ya. Secara Masehi gitu ya. Nah, kira-kira apakah akan ada akhirnya nih? Walaupun sekarang kan ada ideologi kayak apa ya? Komunis gitu, belum sampai selesai udah keburu habis gitu. Yeah. Kemudian ada kapitalis. Kayaknya yang penjadi ini kapitalis belum sampai 100 tahun. Kira-kira yang mungkin akan menjadi lawan terkuat apa sih? Jadi begini. Mas Ari, Allah Maha Adil. Allah uji orang-orang yang hidup di akhir zaman ini dengan ujian yang berlapis-lapis, lebih berat daripada ujian yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Makanya Nabi berkata, orang yang sabar, orang yang istiqomah, tetap dia di jalan yang lurus dan tetap menegakkan Islam walaupun ujiannya hebat, dia yang hidup pada zaman itu, kata Rasulullah, berhak mendapatkan pahala 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Masya Allah. Besar sekali Mas Ari. Kita ikutan nggak Ustaz? Amin. Bismillah. Syaratnya harus sabar. Sabar menjalankan agama Allah, sabar memperjuangkan agama Allah. Pada akhirnya kemenangan tetap untuk kita. Tapi proses menjaga sabar itu berat. Iya, benar. Berat. Kita diintimidasi, kita dilabeli dengan label-label yang nggak asik ya, dan kita dikucilkan, diperangi, dimusuhi, bisa-bisa diusir, ditangkap. Kalau kayak di Palestina, puncaknya nih di Palestina, ya semua kejahatan itu terjadi di Palestina hari ini oleh sang penjajah kepada pribumi asli Palestina. Jadi yang mampu bersabar, tetapi uniknya kesabaran di akhir zaman ini pasti membuahkan ibarat film langsung hasilnya kelihatan itu. Pemenangnya adalah lakonnya, jagoannya. Jadi orang benar pada akhir zaman ini pasti menang. Insya Allah hidup Mas Ari, hidup saya, hidup kita semua yang ada di tempat syuting kita ini dan seluruh pemirsa masih hidup kita akan menyaksikan nanti Islam sudah mulai memimpin dunia. Tuh udah mulai agak sedikit tuh kayak sembuh luka-lukanya. Ada. Tapi memang jalannya itu berat ya. Jalannya itu diwakili oleh Palestina hari ini, itu perang. Waduh, Masya Allah. Perang. Tapi apakah ini momen di mana yang seperti di awal tadi saya teaser? Ini apakah tanda turunnya Imam Mahdi? Apa sudah dekat atau belum? Ya, harusnya Imam Mahdi ini turun, bukan turun ya bahasanya. Kalau turun itu Nabi Isa aja. Adapun Dajjal bukan turun. Ya'juj Ma'juj bukan turun bahasanya. Imam Mahdi bukan turun karena mereka sudah ada di bumi saat ini. Launching berarti. Mereka Imam Mahdi itu dibaiat. Imam Mahdi itu dibaiat nanti di tengah-tengah dunia ini sedang perang. Darah bertumpah di mana-mana. Kezaliman di mana-mana, kelaparan di mana-mana, bencana di mana-mana, orang putus asa semua hidup. Saat itu Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Jadi gongnya itu dimulai kapan? Sejak Arab menjadi jahiliyah. Ya, sejak Arab menjadi jahiliyah, Arab dibungkus salju, tanah-tanah semua itu ada di Arab, maka itu persiapan menuju Imam Mahdi akan muncul. Itu semua yang Ustaz sebut udah mulai ada tanda-tandanya. Makanya sekarang ini peperangan ini akan berakhir dengan Baitul Maqdis dimerdekakan kembali. Oh, dari situ. Ya, ketika Baitul Maqdis dimerdekakan, diumumkan khilafah Islamiyah, kata Rasul, saat itu terjadi seluruh dunia akan mengalami bencana dan berdarah-darah. Negeri yang paling aman saat itu adalah Palestina. Justru kebalik. Kebalik. Sekarang Palestina berdarah-darah. Nanti dia lagi istirahat. Dan dia lagi memperbaiki dirinya dan menuju kekuatan yang paling kuat seluruh dunia. Saat itu dunia yang sedang berdarah-darah. Arab, Madinah, Mekah, semua macam yang berdarah-darah. Kacau sekacau-kacaunya. Malah yang tenang ya di situ. Dan itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim ya. Tentang bagaimana nanti Arab akan mengalami kekacauan yang sangat dahsyat. Ya, dunia akan mengalami kekacauan yang sangat dahsyat. Nah ini,
apabila engkau telah mendengar khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis, itu pertanda segala kekacauan, kegalauan, dan peristiwa-peristiwa besar di muka bumi akan terjadi. Jadi nanti endingnya khilafah Islamiyah berdiri di Palestina. Dan saat itu Palestina sangat makmur, sangat senang, sangat tenang, sangat kuat, sangat aman. Maka kata Nabi, bagi yang sanggup hijrah, hijrahlah ke Palestina. Bagi yang sanggup ya. Dan saya yakin, insya Allah, karena perhatian Indonesia ini kepada Palestina sangat diakui mereka. Sangat besar sekali. Bahkan mereka mengatakan saudara kandung kami adalah Indonesia. Insya Allah orang-orang beriman yang ada di Indonesia ini semoga saja terpilih menjadi manusia-manusia prioritas yang ditampung oleh pemerintahan Islam mendunia yang nanti pusatnya adalah Palestina. Masya Allah. Sekarang tunjukkan pada Allah sampai di mana kita menunjukkan pembelaan kita, pengorbanan kita membersamai Palestina sampai di mana. Jangan jadi para penggembos, jangan jadi musuh-musuh Palestina pada hari ini ya. Jangan menjadi musuh dakwah pada hari ini. Semoga pada hari-hari genting itu kita disambut dengan ahlan wa sahlan wa marhaban oleh penduduk Palestina. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini selaras dengan beberapa hari yang lalu ada berita Israel musuh Indonesia. Bukan berita itu. Kalau Indonesia ikut campur dalam narasi atau juga dalam apapun ke Palestina, maka akan dihabisi seperti Palestina. Iya. Itu tanggapan orang-orang Indonesia. Ayo silakan datang gitu. Dia nggak tahu Indonesia kali ya. Dia nggak tahu Indonesia. Dia nggak tahu. Malah kita senang, memang kita gemes juga gitu. Kita udah kayak vampir hari ini nih. Udah kepengen ngisep darah orang Israel ini. Naudzubillah, ini dalam artian ini ya. Artinya begitu geramnya kita. Sehingga kalau bisa ya tubuh ini, diri ini, tangan ini ikut istilahnya berperang melawan ini musuh Allah yang paling jahat di muka bumi ini. Itu orang-orang Israel hari ini. Jadi semoga saja itu tidak pernah terjadi ya. Semoga saja Indonesia tetap seperti apa dirinya, ya ini menjaga identitas keislaman dan keimanannya, dan kita insya Allah Taala jauh daripada apa dibayangkan oleh Israel. Jadi jangan sampai takut. Umat Islam Indonesia tidak perlu takut. Israel itu belum apa-apa, udah musnah dulu nanti di sana, dan cukup oleh orang-orang Palestina sendiri dan orang-orang beriman pilihan. Selesai itu Israel. Indonesia nanti menikmati masa-masa emas ini, insya Allah. Berarti tugas kita, apa yang kita punya, sosial media kita, dari sini kita bantu support ya, pengiriman kita untuk memasok logistik atau juga mungkin membangun narasi yang baik, itu dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Hari ini. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu dengar kajian Ustadz, ini orang yang mungkin mereka-mereka yang belum paham menganggap ini omongan angin, gitu, menganggap cocokologi atau gimana. Sekarang apa yang Ustadz dulu pernah ungkapkan di kajian sekarang lagi kejadian. Di kejadian. Karena Ustadz semuanya kan berasal dari ada dalilnya, ada semua, ada patokannya. Jadi semua yang dikatakan di kajian akhir zaman berapa tahun yang lalu, sekarang kok kayak lagi kejadian sih, gitu kan? Nah, makanya apa yang kemudian pembahasan Ustadz mengenai akan terjadi ke depan sesuai dengan rujukan kita Al-Quran dan Hadis. Tentunya ya nggak mungkin nggak akan kejadian sesuai dengan apa yang dibilang Rasulullah SAW sudah katakan. Nah, Ustadz, tandanya pada saat emang inilah Imam Mahdi itu apa ciri-cirinya? Kalau Nabi mengatakan Al-Mahdi itu muncul di musim Arab sudah bersalju. Sekarang sudah. Arab sudah bersalju. Arab sudah jadi jahiliyah. Maka tahulah ulama-ulamanya di Mekah yang dikejar inilah Al-Mahdi. Karena itu syaratnya. Maka dengan cepat ulama mengepung Masjidil Haram. Ya, dengan cepat para pemuda-pemuda yang sudah sangat yakin ini saja Al-Mahdi datang, ya, maka dikepung al Masjidil Haram, dilihat dulu ada nggak di antara yang tawaf, karena dalam hadisnya dia ditemukan dalam keadaan tawaf.